Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbi Oktaviana, NIM 50, dan teman saya Vanessa Asifa Karyadi, NIM 48. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Efektivitas Kognitif Behavior Therapy untuk menurunkan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Efektivitas kognitif behavior terapi untuk menurunkan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Abstrak. Kompetensi mahasiswa dalam berbicara di depan umum dalam lingkup akademis telah menjadi tuntutan yang sewajarnya. Guna menyiapkan mahasiswa memiliki daya saing yang tinggi dan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Namun ada kalanya beberapa mahasiswa cenderung mengalami kecemasan berbicara di depan umum. Kecemasan ini menghasilkan pengaruh yang negatif pada diri mahasiswa, salah satunya dalam bidang akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas CBT, Cognitive Behavior Therapy, untuk menurunkan kecemasan berbicara di depan umum pada subjek sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk single case, eksperimental, dengan desain A-B-A. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang mahasiswa yang mengalami kecemasan ketika berbicara di depan umum, seperti pada saat presentasi. Teknik pengambilan data menggunakan observasi wawancara dan SUD, Subjective Unit Disturbance. Pendahuluan. Salah satu skill yang harus dikuasai mahasiswa adalah kemampuan berbicara di depan umum. Namun dalam prakteknya, mahasiswa seringkali merasa cemas ketika mereka dimintai untuk mengemukakan ide atau pendapat secara lisan dalam diskusi kelompok atau mempresentasikan materi di depan kelas. Dalam penelitian ini, subjek penelitian seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di semester 5 dan mengalami cemas ketika berbicara di depan kelas, terutama pada saat presentasi. Makalah. Subjek merasa diadili, merasa bahwa penampilan gerak-geriknya sedang diamati dan tidak disukai. Kecemasan yang muncul membuat subjek tidak bisa menyampaikan materi dengan lancar dan bahkan mencoba terus menghindar seperti berdiri paling belakang di antara teman-teman kelompok yang akan berpresentasi. Melihat dampak yang ditimbulkan, maka penanganan terhadap kecemasan berbicara di depan umum yang dialami oleh mahasiswi perlu mendapatkan penanganan yakni dengan cara Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Cognitive Behavior Therapy merupakan suatu bentuk psikoterapi yang bertujuan untuk menangani perilaku maladaptif dan mereduksi penderitaan psikologis. Dengan cara mengubah proses kognitif individu, pendekatan ini mengajarkan individu untuk mengenali bahwa pola pikir tertentu yang sifatnya negatif dapat membuat individu salah memaknai situasi dan memunculkan emosi atau perasaan negatif. Pikiran dan emosi yang salah pada akhirnya akan mempengaruhi tingkah laku individu hingga dianggap membutuhkan terapi intervensi psikologis. Pada proses kognitif dan perilaku akan didapat perubahan pada pemikiran, perasaan, dan perilaku. Oleh karena itu, pemberian terapi CBT cocok digunakan untuk menangani kasus ini. Teknik kognitif yang akan diberikan pada individu dalam penelitian ini adalah pemikiran otomatis distorsi kognitif, restrukturisasi kognitif. Teknik lain yang diajarkan yakni psikoedukasi,
yang bertujuan untuk menjelaskan kepada subjek hubungan antara apa yang ada dalam pemikirannya, berpengaruh pada perasaan dan perilakunya. Relaksasi yang bertujuan untuk membuat subjek lebih rileks ketika menghadapi cemas. Psikoedukasi tentang menjadi pembicara sukses dan selanjutnya dihadapkan langsung pada situasi yang membuatnya tidak nyaman. Penggunaan pendekatan kognitif behavior terapi sebagai terapi untuk mengatasi berbicara di depan umum diharapkan dapat mengubah kognitif subjek yang memiliki pemikiran negatif sehingga tingkah laku menghindar dari situasi mengharuskan berbicara di depan umum serta gejala cemas yang muncul dapat berkurang. Berkurangnya kecemasan yang timbul ketika berbicara di depan umum diharapkan dapat meningkatkan performa subjek dan memperlancar pemahaman dalam proses belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diteliti keefektifan kognitif behavior terapi dalam menurunkan tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu mengalami kecemasan berbicara di depan umum adalah sebagai berikut. Faktor biologis pada saat menghadapi situasi yang membuatnya merasa tidak nyaman, yaitu respon fisiologis yang tampak adalah sistem syaraf simpatis, memproduksi dan melepaskan adrenalin yang suatu hormon fight dan flight situasi bahaya. Kedua, detak jantung berdebar dengan kuat. Tekanan darah naik, wajah bersemu merah. Ketiga, merasakan adanya sensasi dingin dan gemetar pada tangan dan kaki. Keempat, nafas memburu dengan cepat, sulit mengatur pernafasan, dan mengalami sakit kepala ringan. Kelima, berkeringat dan sekujur tubuh selanjutnya. Faktor pikiran negatif. Berdasarkan teori kognitif, cara berpikir menentukan bagaimana seseorang merasa dan berbuat. Dengan kata lain, cara seseorang memaknai hubungan antara dirinya dengan lingkungan di sekitarnya akan berpengaruh terhadap perasaan dan perilakunya. Faktor perilaku menghindar. Respon yang alami saat mengalami kecemasan adalah bagaimana agar dapat lepas dari kondisi tersebut dengan strategi menghindar. Kita ingin menghindari situasi yang membuat tegang tersebut secepat mungkin dan tidak ingin kembali pada situasi yang sama. Faktor emosi individu cenderung merasakan perasaan cemas, takut, khawatir, merasa tidak mudah menghadapi situasi sosial, tegang, panik, dan gugup menghadapi situasi berbicara di depan umum. Terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya kecemasan, yaitu pengalaman negatif pada masa lalu dan pikiran yang tidak rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik pengumpulan data. SWOT merupakan skala bertingkah yang digunakan untuk menilai tingkat kecemasan. Skala bertingkat dimulai dari angka 0, yang berarti tidak ada kecemasan sama sekali, sehingga angka 100 yang berarti tingkat kecemasan tertinggi menurut penilaian subjek. Menurut Martin dan Per dalam Asrory 2015, hierarki tingkat kecemasan dari 0 sampai 100 ini lazim disebut subjective unit disturbance yang biasa dipakai dalam stremen perilaku seperti
sitisasi sistematik untuk mengatasi fobia spesifik. Penelitian menatap angka hierarki tingkat kecemasan di atas angka 60. Nilai 60 ditetapkan dengan asumsi bahwa kriteria kecemasan dari angka 0 paling tidak mencemaskan hingga angka 100 atau paling mencemaskan. Nilai tengah adalah angka 50 sehingga 10 tingkat di atas nilai tengah kecemasan adalah 60. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif data SUT kecemasan sebelum dan setelah intervensi atau Preston dan proses akan dibandingkan dengan menggunakan grafik untuk mengetahui perubahan atau penurunan intensitas kecemasan subjek. Secara kualitatif, data interview anamnesa, data interview pikiran subjek tentang bentuk stimulus fobia, data observasi, data self-report terkait isi dan jenis distorsi kognitif, serta terkait pikiran, perasaan, perilaku, dan kondisi fisiologis saat latihan akan dijelaskan secara deskriptif. Next. Teknik hasil dan pembahasan. Intervensi CBT yang diberikan pada subjek penelitian dilakukan sebanyak 6 sesi. Dilaksanakan selama 4 hari dan berlangsung kurang lebih 2 jam untuk setiap sesinya. Intervensi tahap setiap sesinya. Intervensi tahap selanjutnya adalah pengukuran tindak lanjut setelah intervensi diberikan dengan cara memberi kembali sub untuk mengetahui apakah efektivitas intervensi kognitif behavior terapi dalam menurunkan tingkat kecemasan berbicara di depan umum dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Subjek diajak untuk berbagi tentang pengalaman subjek setelah intervensi dilakukan. Intervensi kognitif behavior terapi atau CBT yang diberikan terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan berbicara di depan umum yang dialami subjek. Dikatakan efektif sebab memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam penelitian ini, yakni menurunkan tingkat kecemasan, berkurang bahkan hilangnya pemikiran dan perilaku negatif. Subjek lebih dari berpikir positif dan rasional hingga masa tingkat lanjut. 1. Menurunnya tingkat kecemasan yang dilihat dari SUD. 2. Berkurang pemikiran negatif. Next. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CBT dapat menurunkan tingkat kecemasan yang dialami subjek. Hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran tingkat kecemasan subjek dari skor SUD saat Preston 40% sampai 80%, intervensi 35% sampai 50%, dan setelah intervensi semakin menurun dan stabil pada angka 10%. Adanya perubahan pikiran yang relatif positif, perubahan perilaku, perasaan yang tenang, bahkan subjek berani dan percaya diri ketika berbicara di depan umum, dan perubahan skor SUD dari hasil pengukuran observasi, wawancara, self-report,
Sud menunjukkan bahwa subjek mampu berhadapan dengan situasi berbicara di depan umum. Penilaian keberhasilan program intervensi juga dapat dilihat dari skor Sud saat present waktu berkisaran 40% sampai 80%, intervensi 35% sampai 50%, dan pasca intervensi semakin menurun dan stabil pada angka 10%. Data tersebut menjelaskan bahwa intensitas kecemasan subjek berkurang, bahkan membuat subjek sembuh dari kondisi cemasnya. Subjek juga menilai dirinya pemberani dan berhasil menaklukkan rasa cemas yang telah lama mengganggu aktivitas kehidupannya. Next. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa intervensi kognitif behavior terapi atau CBT berhasil menurunkan kecemasan berbicara di depan umum subjek. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan skor SUD yang awalnya tinggi berada pada kategori rendah. Hasil evaluasi subjek pada setiap sesi terapi juga menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik dan hal pikiran, perasaan, perilaku, dan kondisi fisiologis. Dengan perubahannya bentuk pemikiran dan konsekuensi yang ditimbulkan subjek mampu mengubah perilakunya. Ia tidak lagi menghindar atau berperilaku aman ketika berbicara di depan umum. Namun, sebaliknya subjek berani tampil, percaya diri, dan menilai dirinya hebat dan luar biasa. Untuk penelitiannya selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sesi intervensi. Hal ini dilakukan untuk meningkatnya efektivitas penurunan kecemasan berbicara di depan umum dan individu semakin terlatih dan mengatasi kecemasan yang dialaminya. Penelitian yang saat ini dilakukan adalah model penelitian kualitatif single case. Apabila penelitian serupa hendak dilakukan, sebaiknya menggunakan partisipan dengan jumlah lebih dari satu. Dengan demikian, keberhasilan intervensi dapat lebih teruji. Next. Daftar pustaka. Fitri Dian tahun 2017, judul buku Efektivitas Kognitif Behavior Terapi untuk Menurunkan Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Universitas Gunadarma, Fakultas Psikologi. 2. Absorpsi tahun 2015, judul Terapi Kognitif Perilaku untuk Mengatasi Gangguan Kecemasan Sosial, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, volume 03 nomor 01. Ermawati S. dan Fatmawati tahun 2012, judul buku Pendekatan Perilaku Kognitif dalam Pelatihan Keterampilan Mengelola Kecemasan Berbicara di Depan Umum, Talenta Psikologi, volume 1 nomor 1, bulan Februari. Melissa tahun 2014, judul Jurnal Efektivitas Kognitif Behavior Terapi untuk Menurunkan Public Speaking Anxiety pada Mahasiswa. Tesis tidak dipublikasikan, Fakultas Psikologi UI. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.